Heboh, Jokowi terseret kasus korupsi kuota haji. Warganet sebut Yakut minta Jokowi diperiksa juga setelah ex-menteri agama era Jokowi jadi tersangka. Yakut pasti punya bukti, cek nota transfer aliran dana. Disebut angkanya sampai 470 triliun. Wah, gila ini sih. Lalu kenapa hanya Yakut yang jadi tersangka? Padahal ini terjadi setelah Jokowi melobi ke Arab Saudi. Mari kita usut tuntas bersama-sama. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menilai mantan Presiden Joko Widodo menjadi figur kunci dalam polemik kuota haji Indonesia. Menurutnya penambahan kuota haji yang diperoleh Indonesia tidak terlepas dari peran langsung Jokowi yang melakukan lobi kepada kerajaan Arab Saudi. Korupsi atau KPK yang saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi kuota haji. Jadi beberapa waktu lalu KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Dan terbaru, KPK mencegah Yakut Kholil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Selain Yakut, KPK juga mencegah 2 orang lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pencegahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji 2024 yang terjadi di Kementerian Agama. Selanjutnya, dari situ, dari 10.000 itu kemudian, nah itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya, ikut serta di dalam situ ya, turut serta di dalam proses pembagian. Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana. Jadi seperti itu ya peran yang secara umum kita temukan. Wajib itu KPK untuk meminta keterangan Pak Jokowi, karena kalau tidak diminta keterangan nanti timpang apakah benar itu. Kalau lebih jauh lagi sebenarnya waktu minta itu untuk memotong antrian, karena saya dapat informasinya begitu, motong antrian berarti kan hanya haji reguler. Jadi 20.000 orang itu harusnya full untuk haji reguler. Nah, itu siapa yang tahu? Ya berarti Pak Jokowi ketika mengajukan lobby terhadap pemerintah Arab. Kalau tidak ada clue isu tentang memotong antrian yang panjang sampai 30 tahun, saya kira pemerintah Arab Saudi tidak nambah 20.000, nambah paling maksimal ya 5.000 seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Justru itulah kalau memang seperti itu, apakah di pelaksanaannya yang nakal atau Pak Jokowi tidak ngawasi, tidak memastikan itu hanya untuk haji reguler loh, tidak boleh loh untuk haji plus misalnya, kan begitu mestinya. Jangan dibiarkan terus kemudian terus jawabannya ya jangan tanya saya, itu kan nggak boleh begitu kalau urusan manajemen pemerintahan yang baik gitu ya. Nah, jadi wajib hukumnya bagi KPK untuk minta keterangan Pak Jokowi dengan memanggil sebagai saksi minimal itu. Kenapa? Ya itu tadi 20.000 itu untuk apa? Kenapa resikonya itu? Ya nah, dengan kasus haji yang kemarin itu pemerintah Arab, saya analisa saya itu marah, sehingga apa tahun 2025 tidak dikasih tambahan, tidak dikasih furoda, tidak dikasih mujamalah, sehingga yang rugi siapa? Kita semua juga akhirnya. Karena pemerintah Arab mungkin juga jengkel, loh kalian katanya minta untuk antrian, memotong antrian yang panjang haji reguler, ternyata 10.000-nya kalian jual, ya, marah kan? Kemudian tidak diberi. Mudah-mudahan dengan proses yang sekarang ini, tahun 2026 ini pemerintah sudah luluh, dikasih tambahan lagi lah, karena antrian ini 30 tahun loh Yohana, tapi karena gara-gara amanah untuk dipotong antrian supaya lebih cepat tapi malah dijual, ini kan rugi juga gitu. Dengan cara pakai surat keputusan Menteri Agama, padahal berbicara undang-undang itu harus peraturan Menteri Agama. Bedanya apa? Peraturan itu harus ditayang di lembaran negara dan harus mendapat filter dari Menteri Hukum. Tapi kalau surat keputusan tidak perlu tayang dan tidak perlu filter. Nah, kalau dapat filter kan pasti dicoret untuk mendapatkan 50% itu, gitu loh, Mas. Sebenarnya ini aja udah gampang. Nah, itu harusnya hak reguler, kemudian dijual kepada travel bureau Haji Plus yang nilainya itu antara 400-an juta. Itu tengah-tengah, minimal murah 300 sampai 500. Nah, kalau itu dijumlahkan dikalikan sekitar 8.000 jamaah, itu bisa ini lebih dari kira-kira kalau saya hitung itu bisa 4 triliun lah kira-kira kan gitu. Kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas bukan sekadar skandal birokrasi. Ini bukan cerita menteri nakal, staf khusus serakah, atau biro travel rakus. Ini adalah skandal kekuasaan. Hari ini kita tidak sedang bicara soal teknis haji. Kita tidak sedang bicara soal birokrasi. Kita bahkan tidak sedang bicara soal Menteri Agama semata. Hari ini kita bicara soal kekuasaan. Tentang siapa yang bermain, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan. Karena untuk pertama kalinya, nama Joko Widodo,
Presiden ke-7 Republik Indonesia muncul langsung dalam konstruksi perkara yang dijelaskan oleh pejabat KPK sendiri. Bukan gosip, bukan buzzer, bukan narasi liar. Dan sejak saat itu, publik berhenti percaya bahwa ini hanya ulah Yakut. Tambahan kuota haji 20.000 itu tidak jatuh dari langit. Kuota itu datang setelah Jokowi terbang ke Arab Saudi. Kuota itu datang setelah pertemuan tingkat tinggi dengan otoritas Saudi. Dan KPK menegaskan, kuota itu diberikan kepada negara, bukan kepada Menteri Agama. Masalahnya bukan pada tambahan kuota, masalahnya apa yang terjadi setelah kuota itu turun. Undang-undang jelas, 92% haji reguler, 8% haji khusus. Namun apa yang dilakukan Yakut? Dibagi 50-50, 10.000 reguler, 10.000 khusus. Ini bukan sekadar melanggar aturan, ini membunuh harapan ratusan ribu jemaah miskin yang sudah menunggu 15-25 tahun. Kuota yang seharusnya menjadi harapan jutaan rakyat kecil dipreteli, dipangkas, dialihkan. Dari reguler ke khusus, dari rakyat ke pasar, dari ibadah ke bisnis. Dan anehnya, pelanggaran hukum ini berlangsung tanpa alarm dari istana. Di titik ini, publik mulai bertanya dengan nada yang tidak lagi sopan. Apakah Yakut sebodoh itu berani memainkan kuota internasional tanpa merasa aman secara politik? Atau pertanyaan yang lebih keras, apakah Yakut hanya pion? Karena dalam politik, tidak ada kejahatan besar tanpa rasa aman. Dan rasa aman itu tidak datang dari staf khusus. Dan disinilah publik mulai bertanya, apakah keputusan sepenting ini diambil sendirian oleh seorang menteri? Atau jangan-jangan ada rasa aman karena ada perlindungan politik di belakangnya? Artinya jelas, kalau kuota itu milik negara, maka kepala negaranya tidak bisa cuci tangan. KPK sudah bicara soal kickback, sudah bicara soal aliran uang, sudah bicara soal peran travel haji. Dan warganet, ya, warganet, mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini dipisahkan secara paksa. Muncul dugaan bahwa aliran dana tidak mungkin berhenti di Yakut, bisa saja ke rekening Jokowi, bahwa ada jalur ke atas, bahwa Yakut pasti menyimpan bukti. Bahkan muncul angka yang membuat siapapun merinding, 470 triliun. Apakah angka ini sudah diverifikasi? Belum. Apakah ini klaim hukum? Tidak. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting, mengapa publik sampai berani menyebut angka sebesar itu? Jawabannya pahit, karena publik sudah kehilangan kepercayaan bahwa korupsi di era Jokowi itu kecil dan terisolasi. Setiap kali menteri era Jokowi jatuh, polanya sama. Menteri diseret, staf dikorbankan, presiden aman, istana diam. Apakah Jokowi tidak tahu? Atau tahu tapi membiarkan? Atau tahu dan menikmati jarak aman yang dibangun oleh kekuasaan? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan yang wajib dijawab dalam negara hukum. Dan jawaban itu tidak cukup dengan konferensi pers, tidak cukup dengan klarifikasi satu arah, tidak cukup dengan buzzer. Jawabannya hanya satu, periksa Jokowi. Memeriksa Jokowi bukan kriminalisasi, memeriksa Jokowi bukan balas dendam politik, memeriksa Jokowi justru kewajiban moral KPK. Karena jika Jokowi benar-benar bersih, pemeriksaan akan mengakhiri semua spekulasi. Nama Jokowi akan pulih, sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang tidak kebal hukum. Tapi jika Jokowi tidak pernah disentuh, jika namanya hanya muncul lalu dilenyapkan, maka pesan yang sampai ke rakyat sangat jelas. Hukum hanya tajam ke bawah, kekuasaan tetap suci. Dan disitulah kemarahan publik menjadi sah. Karena ini bukan soal politik elit, ini soal hak ibadah rakyat kecil yang dirampas. Soal orang tua yang meninggal sebelum berangkat haji, karena kuotanya dialihkan ke mereka yang bisa bayar mahal. Jika benar ada uang haram di balik kuota ini, jika benar ada aliran dana berlapis, maka ini bukan sekadar korupsi. Ini penistaan terhadap ibadah. Dan jika KPK berani, jika negara ini masih punya nyali, maka tidak boleh ada satu nama pun yang dikecualikan, termasuk Joko Widodo. Karena sejarah tidak pernah memaafkan kekuasaan yang berlindung di balik kesucian palsu. Dan satu kalimat yang kini menggema di mana-mana, haji adalah rukun Islam, bukan rukun kekuasaan.